Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat belajar bersama lagi ya pada mata pelajaran IPS tentunya. Nah, hari ini kita akan membahas bab pertama yang berjudul Interaksi Antar Ruang Negara-Negara di Benua Asia dan Benua Lainnya. Pada bab pertama ini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama yaitu kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Kemudian kondisi alam negara-negara di dunia, sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat, sumber daya manusia benua Asia dan benua lainnya. Dan yang terakhir yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Namun pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu poin saja, yaitu poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Pada poin yang pertama ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu hakikat benua. Yang kedua benua Asia. Yang ketiga benua Amerika. Yang keempat benua Eropa. Kemudian benua Afrika. Dan yang terakhir benua Australia. Nah, langsung saja pada poin yang pertama, hakikat benua. Nah, sebelumnya Ibu tanya terlebih dahulu ya. Apakah pengertian dari benua dan ada berapa benua di bumi ini? Ada yang tahu? Jadi, benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas, sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut seperti itu ya. Kemudian, ada berapa benua di bumi ini? Jadi, jumlah benua di bumi ini ada 6. Kok ada 6, Bu? Iya, ada 6. Namun, yang akan kita pelajari hanya 5. Terus satunya kemana ya? Satunya yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan disatukan. Yang akan kita pelajari hanya benua Amerikanya saja seperti itu ya. Yang pertama yaitu benua Asia, kemudian benua Amerika. Nah, Amerika ini ada 2, Amerika Utara dan Selatan yang telah tadi Ibu jelaskan. Namun pada mata pelajaran IPS kali ini kita akan membahas benua Amerikanya saja. Kemudian benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia seperti itu. Langsung kita bahas pada benua yang pertama yaitu benua Asia. Nah, ini dia peta benua Asia. Yang akan kita bahas di benua Asia yaitu letak dan luasnya. Jadi secara astronomis, benua Asia itu terletak pada posisi 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Jadi hampir seluruh wilayah benua Asia ini terletak di belahan bumi utara. Hanya sebagian wilayah benua Asia yang terletak di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia, seperti itu. Jadi benua Asia itu adalah benua terbesar di bumi. Luasnya mencapai 44.391.000 km persegi atau sekitar 30% dari total daratan yang ada di bumi, seperti itu ya. Kemudian kawasan dan negaranya. Jadi secara geografis benua Asia itu dibagi menjadi 5 kawasan. Yang pertama ada Asia Barat. Jadi Asia Barat itu meliputi negara Armenia, Bahrain, Irak, Israel, dan lain. Kemudian Asia Timur. Jadi Asia Timur itu meliputi negara Tiongkok, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Kemudian kawasan yang ketiga yaitu Asia Tengah. Jadi Asia Tengah itu meliputi negara Afghanistan, Irak, Kazakhstan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Kemudian yang keempat Asia Tenggara. Asia Tenggara itu meliputi negara Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura. Kemudian Asia Selatan itu meliputi negara India, Pakistan, Bangladesh, Maladewa, Sri Lanka, Bhutan, dan Nepal. Seperti itu ya. Kemudian iklimnya seperti apa Bu di benua Asia seperti itu ya. Di
Di benua Asia itu memiliki daratan yang luas sehingga terdapat tidak hanya satu iklim. Oh, berarti banyak ya kalau tidak hanya satu iklim. Jadi luas wilayah Asia menimbulkan karakter iklim yang bervariasi. Variasi iklim ini juga dipengaruhi faktor lain seperti topografi dan kondisi alam yang beragam. Ada 5 jenis iklim di Asia, yakni iklim tropis, subtropis, kontinental, kutub, kontinental, dan gurun. Seperti itu. Tadi iklim yang pertama yaitu iklim tropis. Iklim tropis ini ditandai oleh curah hujan tinggi, suhu, dan kelembapan tinggi sepanjang tahun. Kemudian, iklim sedang atau iklim subtropis ditandai dengan adanya 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan musim semi, seperti itu ya. Iklim yang ketiga, iklim kontinental, ditandai dengan musim dingin yang panjang dan musim panas yang singkat, seperti itu. Iklim yang keempat, iklim kontinental, ditandai oleh pengaruh daratan yang sangat dominan, seperti itu ya. Dan iklim yang terakhir, iklim yang kelima yaitu iklim gurun, ditandai oleh variasi suhu yang sangat ekstrim dan curah hujan yang sangat rendah, seperti itu. Kemudian kondisi alamnya, jadi benua Asia itu merupakan tempat bertemunya 2 jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, sehingga banyak terdapat gunung api. Benua Asia terbagi atas beberapa bagian, yakni pegunungan lipatan muda, terus plato tua, daratan rendah utara, kemudian daerah daratan rendah dan lembah sungai, serta daerah gurun, seperti itu. Yang pertama yaitu pegunungan lipatan muda memanjang dari Laut Tengah menuju Turki, berlanjut ke pegunungan Kaukasus. Selanjutnya membujur ke timur menuju Iran dan India. Dari sini membentuk 3 cabang, yaitu pegunungan Tian dan pegunungan Kunlun di negara Tiongkok, serta pegunungan Karakorum di Semenanjung Malaya dan berakhir di Laut Banda, Indonesia, seperti itu. Kemudian yang kedua, daerah Plato Tua meliputi Plato Arabia di sebelah timur Arab dan Plato Deccan di India. Kemudian daerah yang ketiga kondisi alamnya yaitu daerah daratan rendah utara meliputi Siberia dan daratan Turan di Rusia. Yang keempat, daerah daratan rendah dan lembah sungai meliputi daerah aliran sungai Tigris, kemudian Efrat, Indus, Gangga, Irrawaddy, Mekong, Yangtze, dan Huanghe. Yang terakhir, daerah gurun meliputi Gurun Gobi di Asia Timur, Gurun Thar di antara India dan Pakistan, Gurun Arab Besar, dan Gurun Rub al-Khali di wilayah Arab, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu tata air. Benua Asia memiliki beberapa sungai besar, berikut 5 sungai terpanjang di Asia. 5 sungai terpanjang adalah Sungai Yangtze, terus Sungai Huanghe, Sungai Mekong, Sungai Lena, dan Sungai Irtis, seperti itu ya. Di benua Asia juga terdapat beberapa danau besar, bahkan danau Laut Kaspia. Jadi Laut Kaspia ini merupakan danau terluas di dunia. 5 danau terluas di Asia adalah Danau Laut Kaspia, kemudian Danau Baikal, Danau Balkas, ada Danau Taimyr, dan Danau Isyk-Kul, seperti itu. Kemudian tanahnya seperti apa di benua Asia? Jadi jenis tanah di benua Asia itu beragam. Jenis tanah di Asia antara lain yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial itu mencakup tanah di sekitar Sungai Tigris, Sungai Indus Gangga, delta Sungai Mekong, kemudian serta sungai-sungai kecil di India, Malaysia, Filipina, Taiwan, Korea, dan Jepang, seperti itu ya. Kemudian jenis tanah yang kedua itu tanah vulkanis, terdapat di wilayah dengan banyak gunung berapi. Negara seperti Indonesia dan Filipina memiliki tanah vulkanis yang subur. Kemudian jenis tanah yang ketiga yaitu tanah latosol, serta berbagai tingkat warna merah atau hitam umumnya terdapat di daerah tropis. Sebagian tanah di Asia Selatan dan Tenggara termasuk dalam kategori ini. Kemudian jenis tanah yang terakhir yaitu tanah podsol yang kurang subur, terdapat antara lain di Asia bagian utara, umumnya terdapat di hutan konifera atau taiga,
Hutan yang tersusun atas satu spesies seperti pinus atau cemara seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu flora dan fauna. Jadi kehidupan flora di benua Asia dipengaruhi oleh iklim sehingga jenisnya cukup beragam. Yang pertama yaitu Asia Utara. Di wilayah Asia Utara terdapat tumbuhan yang hidup di wilayah tundra. Jadi tundra itu padang rumput di daerah bersalju seperti itu ya, seperti lumut dan rumput. Fauna di wilayah ini antara lain mouse sejenis moose ya, moose sejenis rusa besar tuh, moose ya. Kalau nggak salah itu disebutnya moose atau moose. Kemudian beruang es dan serigala abu-abu. Yang kedua yaitu Asia Barat dan Asia Tengah. Wilayah Asia Barat dan Asia Tengah umumnya kering, kecuali di wilayah sekitar Mediterania. Tumbuhan di wilayah ini antara lain Holoxylon, kemudian Pinus Aleppo, Cistus, dan pohon mastis. Fauna di wilayah ini antara lain unta, gazel, kucing pasir, dan jakal, seperti itu. Di Asia Timurnya, di wilayah Asia Timur terdapat beragam flora. Jumlah tumbuhan antara lain pohon ek, pohon palem, bambu, dan magnolia. Kemudian di Asia Selatan dan Asia Tenggara banyak terdapat hutan hujan tropis. Tumbuhan di wilayah ini mencakup meranti, kayu jati, kayu cendana, dan karet. Fauna di wilayah ini mencakup harimau, gajah, dan orangutan. Nah, itu beberapa informasi tentang benua Asia. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dan bisa belajar sendiri di buku paketnya masing-masing. Kita lanjutkan ke benua yang selanjutnya, yaitu benua Amerika. Nah, lihat gambar peta benua Amerika. Jadi, letak dan luas benua Amerika itu secara astronomis, benua Amerika terletak di 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur timur. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia. Luas wilayahnya 42.057.100 km persegi. Benua Amerika dihubungkan dengan benua Asia oleh serangkaian pulau yang memanjang di sebelah barat Alaska, yaitu Kepulauan Aleut, kemudian kawasan dan negara. Secara geografis, benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama Amerika Utara, kemudian yang kedua Amerika Tengah, dan yang ketiga yaitu Amerika Selatan. Iklimnya, iklim benua Amerika yaitu ada 4 jenis iklim di Amerika. Yang pertama iklim kutub mempengaruhi daerah paling utara. Kemudian yang kedua iklim sedang atau subtropis terdapat di sebelah selatan iklim kutub. Kemudian iklim yang ketiga yaitu iklim tropis meliputi Amerika Tengah dan sebagian besar Amerika Selatan. Dan iklim yang terakhir yaitu iklim semi gurun, dan gurun terdapat di daerah bayangan hujan atau daerah yang berada di balik pegunungan seperti itu. Kemudian yang akan kita bahas yaitu kondisi alamnya. Kondisi alam benua Amerika yaitu geologi benua Amerika terbagi dalam 3 relief, yakni relief pegunungan, daratan rendah, dan daratan tinggi seperti itu. Tata airnya, jadi sungai-sungai besar di benua Amerika antara lain adalah Sungai Amazon, Sungai Missouri, dan Sungai Mississippi seperti itu ya. Ada juga Sungai Yukon dan Sungai Parana. Danau-danau besar di benua Amerika antara lain Danau Superior, Danau Huron, Danau Michigan, Danau Great Bear, dan Danau Titicaca seperti itu ya. Kemudian tanahnya. Jadi jenis tanah yang terdapat di benua Amerika antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanah potsol, kedua tanah latosol, yang ketiga tanah
organosol. Jadi tanah organosol ini terdapat di rawa-rawa sekitar Danau Great Lake dan di Kanada seperti itu. Kemudian jenis tanah yang terakhir yaitu tanah podzolik. Tanah podzolik merah kuning terdapat di Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Amerika Utara bagian tenggara seperti itu ya. Kemudian flora dan faunanya. Flora dan fauna di benua Amerika yaitu sangat beragam. Yaitu di Kanada, pantai barat Amerika Serikat, serta Argentina bagian selatan banyak terdapat hutan berdaun jarum. Kemudian di Amerika Selatan terdapat hutan hujan tropis antara lain di pegunungan Occidental di Meksiko, kemudian ledok Amazon, Guyana, dan Kolombia. Kemudian di Amerika bagian utara dan selatan terdapat sabana, terutama di daratan tinggi Guyana, Brasil, dan ledok Orinoco. Di Amerika Utara membentang di bagian tengah terdapat juga padang rumput atau prairie. Kemudian ada tumbuhan gurun dan semi gurun terdapat di daerah bayangan hujan, misalnya plato antara pegunungan Rocky dan Sierra Nevada serta gurun Dasin. Kemudian ada yang ditanyakan sampai sini? Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami ya dan bisa mengikuti pembelajaran ya, IPS-nya. Kemudian kita akan membahas benua yang ketiga, yaitu benua Eropa. Di Eropa ini kita akan membahas sama saja ya letak dan luasnya, kemudian flora fauna, tata airnya, tanah, kondisi alam seperti itu. Nah, kalau di benua Eropa itu letak dan luasnya secara astronomis, benua Eropa terletak di 35 derajat lintang utara sampai 75 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Luas wilayahnya yaitu 10.355.000 km persegi. Benua Eropa sebenarnya merupakan satu daratan dengan benua Asia, sehingga disebut juga Eurasia. Keduanya dipisahkan oleh pegunungan Ural dan sungai Ural seperti itu. Kemudian kita akan membahas kawasan dan negaranya. Jadi secara geografis benua Eropa itu dibagi menjadi 4 kawasan. Yang pertama Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Di Eropa Selatan itu meliputi Andorra, Albania, Bosnia, seperti itu, Yunani, dan lain sebagainya. Kemudian iklim di benua Eropa. Iklim di benua Eropa itu bervariasi ya antara iklim subtropis dan iklim kutub. Di wilayah Eropa Selatan, kemudian iklim umumnya kering dan hangat. Di wilayah Eropa Barat dan Eropa Barat Laut umumnya agak hangat dan lembab seperti itu. Adapun di Eropa bagian tengah umumnya lembab dan cukup dingin. Sementara di Eropa Utara iklimnya pada umumnya itu dingin. Iklim kutub ditemui di wilayah subarktik seperti itu. Kondisi alamnya, Eropa memiliki garis pantai yang panjang, terdiri atas banyak teluk dan tanjung. Di sebelah utara, terutama di semenanjung Skandinavia, yaitu pantai memiliki fjord. Secara geologi, benua Eropa terbagi atas 3 wilayah, yakni pegunungan tua, daratan rendah Rusia, dan pegunungan lipatan muda. Kemudian tata airnya, sungai-sungai besar di benua Eropa antara lain Sungai Volga, Sungai Danube, Sungai Ural, Sungai Dnieper, dan Sungai Don. Danau-danau besar di benua Eropa antara lain Ladoga, Danau Onega, Danau Vanem, dan Danau Saima. Kemudian jenis tanahnya yaitu di benua Eropa ada tanah podzol, kombisol. Jadi tanah kombisol ini ditemukan di hampir seluruh wilayah Eropa. Tanah kombisol ini adalah tanah yang berkembang di atas batu kapur seperti itu. Yang ketiga tanah aluvial terdapat di Eropa Tengah dan Selatan. Jenis tanah ini umumnya terdapat di sekitar sungai seperti itu ya. Dan jenis tanah yang terakhir yaitu tanah organosol terdapat di Eropa Utara dan Tengah. Yang akan kita bahas yang terakhir yaitu flora dan faunanya di benua Eropa. Di sebelah utara ya terutama yang beriklim dingin tumbuh tundra dengan berbagai jenis lumut dan rumput pendek.
Kemudian di Eropa Tengah dapat ditemui pohon ek, pinus, cemara. Adapun fauna di wilayah ini antara lain rusa, berang-berang, rubah, dan burung elang, seperti itu. Di Eropa Selatan terdapat tumbuhan berdaun jarum seperti cemara. Di wilayah ini hidup beberapa jenis fauna antara lain rubah dan pufin. Dan yang terakhir yaitu hutan campuran yang merupakan hutan gugur daun terdapat di lereng-lereng pegunungan di sekitar Laut Tengah serta Eropa bagian barat dan tengah, seperti itu ya. Itu informasi dari benua Eropa. Kita akan membahas benua yang terakhir yaitu benua Afrika ya. Ya, benua Afrika. Kita akan bahas letak dan luasnya. Secara astronomis, benua Afrika itu terletak di 30 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur timur sampai 51 derajat bujur timur. Benua Afrika adalah benua terbesar ketiga di dunia. Luasnya sekitar 30 juta kilometer persegi. Benua Afrika dikenal sebagai land of great diversity karena keberagaman struktur tanah. Bukan struktur tanah saja sepertinya. Ada alamnya, flora, fauna, bahkan manusia dengan kebudayaannya, seperti itu ya. Kemudian kawasan dan negaranya. Secara geografis, benua Afrika dibagi menjadi 5 kawasan. Yang pertama Afrika Utara, yang kedua Afrika Barat, yang ketiga Afrika Timur, yang keempat Afrika Tengah, dan yang kelima yaitu Afrika Selatan. Di Afrika Selatan ini meliputi negara Botswana, Lesotho, Namibia, Afrika Selatan, dan Swaziland, seperti itu ya. Kemudian iklimnya seperti apa di benua Afrika? Jadi sebagian besar benua Afrika itu beriklim tropis kecuali wilayah paling utara dan selatan yang dipengaruhi iklim subtropis. Selain itu terdapat pula iklim gurun yang panas di Gurun Sahara dan Gurun Kalahari, seperti itu. Kemudian tata airnya. Jadi di benua Afrika terdapat sungai terpanjang di dunia, yakni Sungai Nil yang bermuara di Danau Victoria dan melewati Uganda, kemudian melewati Sudan, Mesir, lalu mengalir ke Laut Tengah. Kemudian jenis tanahnya ya. Jenis tanahnya yaitu ada 2 di benua Afrika ini. Yang pertama yaitu tanah latelit. Tanah ini banyak ditemukan di Afrika Utara, wilayah pegunungan Atlas, dan di Afrika Selatan. Tanah latosol ditemukan di sekitar Sungai Niger dan Afrika Timur. Kemudian flora dan faunanya. Flora dan fauna di benua Afrika yaitu tipe flora hutan hujan tropis didominasi oleh lumut, kemudian tumbuhan paku, tumbuhan semak, dan tumbuhan yang berdaun lebat, seperti itu. Kemudian tipe flora hutan stepa dan savana didominasi oleh rumput, semak belukar, dan tumbuhan berbatang lunak. Kemudian ada 2 tipe fauna. Tipe fauna wilayah utara dan barat laut mencakup wilayah Sahara, serta tipe fauna wilayah Ethiopia yang mencakup wilayah sub-Sahara. Karakteristik fauna di kedua wilayah tersebut mempunyai karakteristik yang sama dengan wilayah Eurasia, seperti itu. Benua yang terakhir yaitu, mohon maaf tadi terjadi kesalahan informasi ya, ternyata ini benua yang terakhir yaitu benua Australia. Kita akan bahas sama seperti sebelumnya, yaitu yang pertama letak dan luas. Letak secara astronomis, benua Australia itu terletak di 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 130 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Benua Australia merupakan benua terkecil di bumi, luasnya mencapai 7.614.500 km persegi. Jadi benua ini terdiri dari 2 negara, yakni Australia dan Selandia Baru. Kedua negara ini tergabung dengan negara-negara persemakmuran. Seperti itu ya. Kemudian
Selanjutnya itu kawasan dan negaranya. Wilayah Australia ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama New South Wales dengan ibu kota Sydney, kemudian Victoria dengan ibu kota Melbourne, kemudian yang ketiga Queensland dengan ibu kota Brisbane, kemudian yang keempat Australia Selatan dengan ibu kota Adelaide, kemudian Tasmania dengan ibu kota Hobart, yang keenam Australia Barat dengan ibu kota Perth, yang ketujuh Australia Utara dengan ibu kota Darwin, seperti itu. Sementara itu Selandia Baru terdiri atas 2 pulau besar, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kemudian iklim di benua Australia itu bulan terhangat benua Australia terjadi pada bulan Januari dan Februari dengan suhu rata-rata 18 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Bulan terdingin terjadi pada bulan Juni dan Juli dengan suhu rata-rata 10 derajat Celcius, kecuali di wilayah pegunungan Alpen Australia yang bersuhu 2 derajat Celcius, seperti itu. Iklim benua Australia dapat dibagi yang pertama di pesisir pantai selatan beriklim subtropis dan mengalami 4 musim. Yang kedua di pantai timur iklim dipengaruhi angin pasat sehingga terjadi hujan sepanjang tahun. Dan yang ketiga itu di bagian selatan hujan terjadi pada bulan Juni ketika musim dingin. Kemudian kondisi alamnya, benua Australia tidak memiliki banyak pegunungan yang tinggi dan merupakan salah satu benua yang paling datar. Rata-rata ketinggian hanya 300 meter. Terdapat juga dataran yang lebih rendah dari permukaan laut yang meliputi 3 cekungan utama, yaitu cekungan Carpentaria, Eyre, dan Murray dengan titik terendahnya di danau Eyre. Kemudian gurun terdapat di wilayah barat laut, yaitu Gurun Gibson, Great Victoria, dan Great Sandy, seperti itu. Kemudian tata air. Sungai terpanjang adalah Sungai Murray dengan anak sungai yaitu Sungai Darling, Lachlan, dan Murrumbide. Sungai Murray, Darling, dan Murrumbide dapat dilayari pada musim hujan. Kemudian jenis tanahnya ada 2, yaitu tanah latosol terdapat di semua negara bagian Australia. Kemudian tanah potsol terdapat di daerah yang lebih basah karena cukup tinggi turun hujan, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu flora dan fauna. Flora dan fauna di benua Australia itu yang pertama wilayah pertanian dan peternakan terdapat di daerah padang rumput. Hasil terpenting adalah gandum, barley, jagung, dan sorghum. Anggur dan apel banyak dihasilkan di daerah selatan, sedangkan tebu dihasilkan di Queensland. Kemudian yang kedua, wool dihasilkan di New South Wales dan diekspor ke Jepang. Kemudian selain ke Jepang juga diekspor ke Amerika dan Inggris. Peternakan sapi terdapat di Queensland, Victoria, dan negara Selandia Baru. Dan yang terakhir yaitu Australia dan Selandia Baru merupakan bank ekspor susu dan daging sapi ke berbagai negara termasuk Indonesia, seperti itu. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat menyimak dengan baik dan dapat dipahami ya. Kalau yang belum dapat dipahami boleh ditanyakan langsung. Nah, di slide terakhir ini nanti ada soal. Soal itu bisa dikerjakan oleh kalian semua. Kemudian setelah dikerjakan boleh dijabrikan ke Ibu hasilnya ya. Nanti soal dengan jawabannya ditulis di buku tulis, kemudian difotokan dan dikirim ke WhatsApp, seperti itu ya. Ini soalnya.